kami. Dan pada malam hari ini pembicara kita yaitu Pendeta Binsar Jonathan Pakpahan PhD yang merupakan dosen tetap di STFT Jakarta dan merupakan Wakil Ketua 4 bidang Public Relation, dan dengan studi yang diampu adalah teologi publik, filsafat, dan juga etika. Untuk menyingkat waktu, kita akan membuka acara kita pada malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Penatua Ruth. Silakan. Baik, terima kasih Andre. Selamat malam Pak Pendeta Binsar, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memulai acara Zoominar malam hari ini, mari kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam ya Bapak, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama hadir di Zoominar Theoduker untuk bersama-sama belajar mengenai iman dan politik, bagaimana kami dapat menempatkan diri dengan tuntunan hikmat Tuhan. Terima kasih atas Pendeta Binsar yang bersedia memimpin Zoominar pada malam hari ini. Tuhan berkatilah agar webinar ini pun dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Siap. Terima kasih Kak Ruth untuk doa pembukanya. Bapak dan Ibu, peserta Zoominar Theoduker pada malam hari ini, tema judul Zoominar kita ini adalah sesuatu yang juga sering kita dengar sehari-hari dan juga tidak asing, karena banyak dari istilah-istilah yang kita dengar ini adalah iman, politik, menggarami, dan digarami adalah padanan kata yang bisa dipakai di semua tempat seperti itu. Tapi dalam kita pada malam hari ini khususnya akan membahas terkait iman, politik, menggarami dan digarami dengan tema gerejawi. Lalu bagaimana dan apakah tema ini relate dengan kehidupan kita sehari-hari, atau justru berseberangan, atau relasinya dengan saat-saat seperti ini, copras-capres semuanya, apakah itu ada kaitannya? Nah, kita akan mendengarkan paparan dan juga insight dan juga serta sharing dari Pendeta Binsar di Pakpahan. Silakan Pak Pendeta, the screen is yours. Baik, terima kasih Andre, terima kasih Pak Andre, terima kasih Ibu Bapak. Sekali lagi saya Ibu Ruth, terima kasih. Mohon maaf tadi saya ada bimbingan lalu handphone saya ternyata mati, jadi saya tidak sadar. Jadi saya mohon maaf untuk itu. Saya akan izin share screen ya Pak Andre, bisa ya? Siap, silakan Pak Pendeta. Ya, jadi ini senang sekali bisa bersama teman-teman dari GKI Pondok Indah sebenarnya, tapi saya lihat ada beberapa teman-teman dari GKI Cawang ada juga, dan juga mungkin ada dari beberapa dari gereja lain. Nah, saya yang mau saya share adalah soal politik ya. Ini soal yang sangat hangat. Kita tahu bahwa ini adalah soal yang ongoing. Ya, kita belum tahu koalisinya kemana, GKI Pondok Indah koalisi kemana, GKI Kebayoran Baru condong ke capres yang mana kita nggak tahu. Tapi kita mau bicara soal iman dan politik, terutama soal sebenarnya respons gereja seperti apa sih. Jadi saya perlu kasih tahu juga, saya ada di Komisi Teologi PGI bersama dengan Prof. Yowas, pendeta kita. Lalu saya ada di, saya Ketua Komite Gereja dan Masyarakat di HKBP, di gereja saya. Lalu ada juga di pembaruan konferensi gereja masyarakatnya PGI, jadi kami sedang buat juga. Lalu saya ikut juga dalam menyiapkan public statement dari PGI maupun HKBP tentang politik ini, yang nanti akan saya share juga kira-kira kesulitannya apa, lalu isinya seperti apa, biar Ibu Bapak bisa lihat. Dan juga saya anak dari, saya cerita dulu, saya anak dari aktivis dulu. Ayah saya almarhum Prof. Mukhtar Pakpahan. Beliau adalah tokoh buruh yang cukup aktif di dunia politik gitu ya. Dan saya sendiri dulu sering ikut. Jadi kalau nego dengan politisi, makan bareng, juga kalau misalnya saya ingat dulu kami sering
diajak main bareng. Jadi saya misalnya sama anaknya almarhum Gus Dur berteman akrab gitu, bukan karena so dekat, tapi karena dulu kami didekatkan oleh orang tua dengan beberapa politisi sekarang. Selain itu saya juga ada dulu ya, ada aktivis 98, jadi sering demo juga. Kami dulu di STT ikut Forkot, Forum Kota, itu yang ganas, cukup ganas, nanti saya di demo lagi, cukup ganas dalam apa namanya, tanda kutip, dalam demo yang cukup keras. Kalau mau demo ngomongnya chaos. Jadi itu latar belakang saya. Lalu saya memilih jadi pendeta gitu ya. Daripada ngurus politik dunia, lebih baik ngurus politik surga. Jadi ini sebenarnya sama-sama politik juga, cuma beda arah. Nah, karena itu latar belakang saya sampai sekarang. Saya sering berhadapan dengan teman-teman yang ada di pemerintahan, juga di gereja kami di AKBP juga banyak politisi, Ibu Bapak. Saya gereja di HKBP Menteng. Situ ada 1 menteri, Pak Luhut. Lalu ada 4 anggota DPR dari partai yang berbeda. Jadi kalau mau khotbah lihat-lihat dulu siapa siapa yang partai mana gitu. Jangan salah sebut gitu. Jadi artinya bukan cuma soal ilmu ya, saya juga mengajar soal teologi publik, tapi juga soal pengalaman personal yang nanti akan sangat berpengaruh terhadap cara saya share tuh Bapak. Jadi saya tidak murni nanti akan bicara soal ini akademik, harusnya gereja ngomong begini dan lain sebagainya. Saya juga akan bicara soal hal-hal yang memang konkret, yang memang apa namanya jadi fakta yang kita temui di lapangan. Di tahun 2021 bulan Maret, harianmerdeka.com sudah mengeluarkan foto ini. Maret 2021. Jadi dari sejumlah survei sejak Juli 2020 sampai akhir Maret 2021, memang 3 nama ini yang bolak-balik naik. Meskipun baru terakhir ditetapkan Pak Ganjar sudah ada fotonya bersama dengan 2 calon yang lain, Pak Anies dan Pak Prabowo. Bahkan kita di Indonesia ya memang calonnya kira-kira tidak bisa lepas dari 3 figur ini, dan belum pernah saya dengar ada figur lain yang disebut yang memang memiliki elektabilitas cukup tinggi. Pemilu kita akan mulai di tahun 2024. Bagi kami di AKBP 2024 juga pemilihan ketua sinode. Kami cukup ramai pemilihan ketua sinodenya, nggak seperti GKI, kami cukup ramai. Lalu 2024 Ibu Bapak harus tahu juga ada pemilihan atau sidang raya PGI. Jadi PGI juga tahun pemilihan. Jadi 2024 ini cukup hot. Terutama kampus STT Jakarta kan ada di hot zone ya. Dalam jarak 300 meter dari kampus ada Partai Demokrat, ada PDIP, ada P3. Kalau jalan agak jauh lagi 500 meter ada Perindo dan Golkar. Dan Nasdem. Ini hot zone. Kalau demo kami bisa lihat. Lalu KPU ada di sini juga, dekat sini. Jadi orang kalau demo kami tahu, oh ini isunya yang terbaru. Jadi memang pemilu ini akan menjadi hal yang cukup hangat. Kenapa? Karena ini pergantian. Jadi presiden lama tidak ada incumbent. Diskusi panas soal IKN. IKN ini menjadi tawar-menawar, bargaining power dari kandidat presiden berikutnya. Apakah dia akan melanjutkan proyek ini atau enggak? Kita tahu kita punya masalah climate, Jakarta cuacanya buruk sekali, kualitas udara. 2030 kalau iklim kalau kita tidak berusaha memperbaiki tingkah laku kita dalam merusak alam, kemungkinan besar 2030 akan jadi tahun penentu menurut PBB, sehingga secara konstan bencana, kekurangan air bersih, kekurangan makanan akan menjadi makanan resmi kita setiap tahun. Lalu kita juga bicara soal generasi emas 2045, ada surplus ya. Dan Ibu Bapak banyak sekali
sekarang pembangunan Indonesia sedang menuju menyiapkan generasi emas 2045 ini. Kita punya surplus demografi, bonus demografi katanya, ketika beberapa negara di Asia mulai menurun jumlah penduduknya, kita akan punya bonus demografi nanti di tahun 2030, mulai 2030, 2035 kita punya bonus demografi. Prediksinya kita akan menjadi ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia kalau berjalan baik. Itu sebabnya pemilihan umum berikut ini menjadi suatu hal yang menentukan apakah Indonesia akan jadi pemain atau kita yang dimainkan. Nah, karena itu kalau kita bicara soal hubungan antara gereja dan negara, ngomong-ngomong sampai jam berapa ya saya, Pak Andre, sebelum kita tanya jawab? Kita punya durasi sampai jam 8.30. Saya pemaparannya 30 menit? Bisa sampai jam 8. Oke. Nanti menyesuaikan saja sebenarnya Pak Pendeta, jika ada langsung pemaparan sudah selesai, kita bisa tanya jawab seperti itu. Siap, siap. Nah, kalau kita bicara soal hubungan gereja dan masyarakat, sebenarnya kita harus paham bahwa ada 3 jenis masyarakat di dunia. Yang pertama disebut civil society atau orang ini kalau dalam bahasa jelek saya adalah orang punya massa, ya orang punya basis massa. Sipil, civil society. Yang tipe masyarakat kedua adalah economical society, ini orang yang punya duit. Yang ketiga adalah political society, orang yang punya kuasa. Orang yang punya kuasa belum tentu punya uang. Kalau orang yang punya kuasa dekat dengan orang yang punya uang, jadinya korupsi. Orang yang punya kuasa perlu orang yang punya massa, karena dia baru bisa berkuasa kalau ada massa. Makanya di periode pemilihan seperti ini, yang sering dapat keyboard baru adalah gereja di daerah-daerah. Karena dia didekati oleh orang-orang yang ingin punya aspirasi untuk berkuasa. Biasanya kalau GKI Pondok Indah pasti enggak lah, enggak di situ levelnya. Tapi kalau gereja-gereja di daerah, Ibu Bapak, ini banyak sekali. Sekarang ini menerima kunjungan dari para calon, lalu membawa sumbangan, ya, sound system, keyboard baru, dan lain sebagainya. Kalau Pondok Indah harusnya dia yang menyumbang. Harusnya begitu. Dan civil society adalah mereka yang punya massa. Kenapa kita disebut civil society? Karena Ibu Bapak, politisi masih harus mengumpulkan orang untuk datang ke acara dia pemaparan visi dan misi. Gereja nggak pernah mengumpulkan orang. Orang yang datang ke gereja untuk mendengarkan pemaparan. Jadi kita yang punya basis massa. Makanya lembaga-lembaga agama ini adalah lembaga-lembaga civil society. Nah, untuk punya keseimbangan, kita harus menjaga ketiga hal ini seimbang. Dan ketika kita bicara soal keseimbangan, maka mau tidak mau kita bicara soal politik. Apa yang disebut politik? Politik adalah, saya mengambil definisi yang paling ringan, paling umum dari Aristoteles, dia katakan hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan kota. Jadi dimanapun kita tinggal, harusnya concern kita yang paling besar adalah kepada kesejahteraan kota tersebut. Itu concern kita. Tetapi Ibu Bapak, bahwa politik dalam hal seperti ini harusnya dipahami sebagai sesuatu yang bukan tabu, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang harus dihindari. Politik adalah bagaimana kita yang tinggal dalam satu kota sama-sama ikut duduk bersama membicarakan tentang apa yang harus terjadi di dalam kota tersebut, dalam polis tersebut. Itu politik. Dalam pemahaman ini, harusnya gereja ikut dalam politik. Karena kita berbicara tentang kesejahteraan di mana kita berada. Tapi di sini juga menjadi suatu hal yang harus kita agak pelan-pelan melihatnya, Ibu Bapak. Karena ketika kita menggunakan ayat Alkitab bicara soal politik, ini adalah hal yang harus kita agak hati-hati, karena harusnya kita bicara soal kesejahteraan, bukan soal siapa penguasanya. Karena ketika kita bicara soal penguasa, hubungan gereja dan negara selalu punya dua kunci, dua arah, Ibu Bapak. Dan arah pro atau kontra ada ayat Alkitabnya. Jadi kalau Ibu Bapak pro, pakainya Roma 13 gitu ya.
Wah, saya pendukung Pak Jokowi. Tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atas, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Amin. Gitu. Ini kalau pendukung pemerintah. Lalu kalau Bapak Ibu sebel sama yang sekarang, bacanya Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Gitu. Jadi Bapak, kalau sebel atau suka, ada ayat Alkitabnya. Sehingga menggunakan ayat Alkitab bukanlah hal yang justifiable. Kita harus bicara soal kesejahteraan, kita harus bicara soal bagaimana, seperti dalam Yeremia 29, kita diajak untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Nah, karena itu, hubungan gereja dan negara sebagai civil society, kita civil society, punya sejarah yang cukup panjang. Ibu Bapak, saya akan kasih lihat singkat saja supaya kita paham di mana kita berada sekarang. Kalau Ibu Bapak lihat di abad pertama, sebenarnya gereja dikejar-kejar oleh Roma, jadi gereja musuh negara. Sesudah abad ketiga, gereja kemudian menjadi agama yang kekristenan menjadi agama yang diakui oleh negara. Dan setelah abad keempat sampai abad ke-15 masuk kita di abad yang namanya abad pertengahan, gereja sama negara kira-kira bentuknya seperti ini, Ibu Bapak. Jadi kalau Ibu Bapak pernah ke Eropa ya, kalau mungkin nanti jalan-jalan ke sana, kita akan selalu lihat misalnya bahwa di sentrum atau sentral dari sebuah kota selalu ada gereja di tengah. Gereja gede itu biasanya. Lalu di depannya akan ada beberapa toko, ya, beberapa usaha, dan tidak jauh dari situ agak ke pinggir ada balai kota. Ini adalah pola kota-kota Eropa abad pertengahan. Gereja adalah sebuah institusi yang sangat kuat yang membuat setiap penguasa harus konsultasi sama gereja, dan sebaliknya setiap orang yang mau memimpin gereja dulu juga harus mendapat persetujuan dari Roma. Dan ini berlangsung sampai abad pertengahan, sehingga gereja menjadi gereja-gereja yang berkuasa, gereja yang kaya. Dan ini kita bisa lihat sisa-sisanya, Ibu Bapak. Kalau Bapak Ibu ke gereja-gereja besar ya di Eropa, banyak sekali tuh. Kelihatan sederhana tapi tahtanya emas gitu. Jadi kalau Ibu Bapak lihat tempat duduk gitu ya, tutup kepala dan lain sebagainya itu banyak terbuat dari emas. Datanglah kemudian Martin Luther dan reformasi yang kemudian memisahkan gereja dan negara. Dia bilang ada teori dua kerajaan, gereja ya gereja, negara ya negara. Dua-duanya punya pemerintahan yang berbeda. Lalu mulailah gereja dan negara dipisahkan, dan ini berlangsung terus sampai kemudian banyak orang Eropa memindahkan agama ke ruang privat. Jadi agama nggak boleh lagi ada di dalam ruang publik, agama itu masuknya dalam ruang privat. Di banyak negara di Eropa misalnya dinyatakan seperti itu. Bahkan sekarang agak bingung juga kita ya, simbol agama tidak boleh ada di sekolah publik misalnya. Semua simbol agama tidak boleh ada di sekolah publik. Jadi keterlaluan juga. Saya punya teman sekolahnya di Belanda sama di Jerman gitu ya, anaknya nggak boleh berdoa kalau mau makan. Jadi anaknya berdoa sendiri. Temennya nanya apa itu, jadi temannya merasa kurang nyaman, jadi dia disuruh orang tua, dia sebagai orang tua dipanggil oleh sekolah, tapi bilang jangan berdoa kalau mau makan, nggak boleh. Itu di Belanda tuh, nggak boleh dia berdoa mau makan. Padahal itu hak pribadi dia, nggak boleh rupanya. Nah, pemisahan itu tajam, tetapi kemudian orang-orang Eropa banyak yang ke Amerika Serikat sebagai tanah perjanjian yang baru gitu ya. Di Amerika Serikat di abad 18, abad 19 ya, 1865, mulai muncul sebuah gerakan namanya Social Gospel Movement. Mereka mulai, karena mereka terpisah dari Eropa daratan gitu ya, sudah memisahkan gereja dan negara, di situ datang lagi masalah pemahaman yang baru lagi. Misalnya teolog-teolog di sana mengatakan bahwa urusan rakyat
urusan kemiskinan, urusan kesejahteraan adalah tugas gereja. Nah, di Amerika Serikat, masuklah kemudian para teolog ini ke dalam ruang publik. Teolog-teolog seperti Reinhold Niebuhr menjadi teolog yang banyak ditanya ketika negara Amerika Serikat akan melakukan sebuah perang atau kampanye politik dan lain sebagainya. Sementara di Eropa, ketakutan-ketakutan tentang keterlibatan gereja dalam negara memang menjadi nyata, Ibu Bapak, terutama di tahun 1945 sampai awal 1980 ya, ada dua contoh. Yang pertama di Jerman, gereja mendukung negara ekstrim. Jadinya Landeskirche. Gereja mendukung Nazi, Ibu Bapak. Bahkan ada beberapa teolog yang menolak gereja yang mendukung Nazi, mereka yang dianggap salah oleh gereja. Ini kita lihat beberapa foto pembunuhan 2 juta orang lebih di Perang Dunia Kedua, dianggap wajar. Gereja mendukung apa yang dilakukan oleh negara. Jadi kita bisa lihat sebenarnya masuk akal juga bahwa gereja, agama, dan negara itu dipisahkan di Eropa. Tapi di Indonesia agak berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia. Di Indonesia, Ibu Bapak, ketika kita bicara politik, ketika kita bicara politik dalam pemahaman proses negosiasi sebuah polis, agama sebagai civil society banyak bicara di Indonesia. Boleh loh yuk. Di dalam proses tersebut, politik harusnya tugasnya adalah menyejahterakan rakyatnya. Jadi kalau tujuan politik adalah ini, kita harus ikut bicara. Kalau politik tujuannya adalah kekuasaan, kita tidak bicara di situ. Tetapi ketika kita tahu soal-soal seperti ini, maka Ibu Bapak, sejarah yang panjang tadi kemudian memiliki pemetaan yang cukup berbeda. Pemetaan yang cukup berbeda itu kemudian dibuat oleh seseorang yang bernama Philip Ogaman. Jadi dia membuat ada 7 pola aktivitas gereja dalam politik. Ada 7. Mari kita lihat. Yang pertama, gereja mempengaruhi etos, gereja memberikan pendidikan, gereja melakukan lobby, gereja mendukung kandidat tertentu, gereja mendirikan partai politik, gereja melaksanakan pembangkangan sosial, atau gereja ikut serta dalam revolusi. Sepertinya ini level ini bukanlah urutan juga, tahap mana yang paling berat atau mana yang paling ringan, tapi ini adalah sebuah tipologi yang dia beri 7 tentang bagaimana gereja bisa ikut dalam politik, terutama ketika kita bicara soal usaha menyejahterakan kota di mana kita tinggal di situ. Gereja mempengaruhi etos, dalam hal ini ya, contohnya surat pastoral, gitu Ibu Bapak. Yang nanti nih kalau udah mau pemilu kita akan keluarin surat pastoral. Oke, surat pastoral kedengarannya netral tapi sebenarnya tidak juga. Jadi misalnya saya ambil yang 2014 Ibu Bapak, PGI mengeluarkan surat, ya surat pastoral biasalah panduan. Nanti GKI juga pasti keluar nih surat panduan pemilu. Nah, dalam surat ini kemudian dikatakan, oh ya waktu itu nih calonnya ada 2 ya, Ibu Bapak, ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dalam surat ini PGI mengatakan tidak dalam posisi mendukung atau menolak salah satu pasangan calon. Kedengarannya netral, innocent. Ya. Tapi di dalam surat ini juga dalam salah satu butirnya mengatakan cermatilah ideologi apa yang ada di balik partai pengusung, rekam jejak mereka masa lalu, kelompok organisasi pendukung apa yang ada di dalamnya, siapa saja tokoh utama berpengaruh terhadap partai tersebut, apakah partai itu bersih dan tidak terlibat korupsi, lalu di bawah bagaimana komitmen partai tersebut terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Kalau ini berlangsung di 2014, kira-kira Bapak Ibu pasti bisa menebak sebenarnya PGI bilang pilih siapa. Bisa nggak Ibu Bapak bayangin? Siapa yang disuruh PGI untuk kita pilih? Ini 2014 ya. Pak Andre bisa tebak? Yang sedang memimpin sekarang. Yang sedang memimpin sekarang. Itu sebabnya sudah mengeluarkan surat ini, Pak Prabowo dan tim mendatangi kantor PGI. Meskipun tidak ditulis ya namanya, tapi dia langsung tahu, wah ini bilang saya nih.
ini soal partai pendukung. Jadi Bapak, coba saya share sekarang. Salah satu yang mau kami tulis sekarang di PGI dan juga di HKBP misalnya, adalah poin ini, dan ini sudah saya sampaikan di Sinode Godang kami, Sinode Agung, menolak politisi yang menggunakan politik identitas. Kalau kita buat seperti itu, kan jelas sebenarnya siapa kira-kira yang kita maksud. Saya nggak tahu Ibu Bapak paham nggak ya? Nggak ya? Innocent juga ya? Atau nggak terlalu innocent? Kira-kira kalau dibilang gitu, tahu nggak siapa yang dimaksud? Nggak ya? Salah Orang satu kayak partai politik. bukan cuma partai. Ah. Paham lah ya kira-kira maksudnya ya, nggak perlu disebut ya. Ya. Tapi itu sedang dipersiapkan Ibu Bapak. Jadi kalau itu kita keluarkan, berarti kita bilang jangan pilih satu calon. Gitu. Dan itu menjadi pertimbangan sekarang. Karena memang bukan karena dia kita bicara begitu, tapi memang kita harusnya menolak politik identitas. Ya. Gitu. Dan itu harus kita ungkapkan sebagai gereja. Tapi ketika kita bicara seperti itu, kita tidak netral lagi. Jadi netralitas ini sesuatu hal yang hampir mustahil, Ibu Bapak. Kalau bicara soal netralitas, kalau kita mau bicara dalam level pendidikan kepada warga gereja. Karena kita nggak mungkin bicara dalam hal-hal yang normatif semuanya tanpa memberi contoh. Ibu Bapak. Jadi ini kesulitannya ya. Tipologi kedua adalah pendidikan politik. Ya, jadi kita buat seminar seperti ini. Ini level 2 nih, GKI Pondok Indah melakukan ini. Ini juga kemudian kadang-kadang menjadi diskusi juga, terutama soal narasumber. Narasumbernya dari yang mana? Atau dia kira-kira condong ke partai yang mana? Amannya ngundang pendeta. Amannya. Tapi pendetanya juga kadang-kadang dilihat, oh pendeta ini afiliasinya ke sini. Makanya kadang-kadang diperiksa juga, Ibu Bapak, siapa pendetanya. Kemarin saya menyampaikan hal ini di sidang di konven pendeta klasis ya, klasis di HKBP klasis sebutannya, untuk daerah Bekasi dan Jakarta, 2 daerah saya kasih topik seperti ini. Pertanyaannya langsung begini, bisakah kita memperkenalkan para calon yang berasal dari gereja kita untuk menyampaikan visi dan misinya di gereja? Gitu dia. Kalau saya nggak tahu di GKIPI ada nggak calon? Ada nggak ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Calon penatua. Ya, bukan calon penatua dong. Ini caleg. Calon Ada? legislatif ada. Ada ya? Harusnya ada dong. Harusnya ada. Harusnya ada. GKIPI harusnya ada. Harusnya ada. Dan apakah kita akan memperkenalkan dia gitu di gereja? Itu pertanyaannya kemarin. Nanti saya kasih tahu sarannya ya Bapak Ibu. Jadi ini saya cuma ngasih pertanyaan dulu supaya jangan langsung dapat jawabannya. Tipologi ketiga adalah melakukan lobby. Nah, lobby, Ibu Bapak, sebenarnya ini hal yang penting untuk dilakukan oleh gereja. Lobby. Bukan untuk hal yang aneh-aneh, tapi lobby untuk kebijakan. Gereja di Amerika Serikat mengeluarkan uang untuk lobby. Ya, misalnya tentang banyak sekali ya, mereka lobby soal senjata, soal anti aborsi misalnya. Mereka itu mengeluarkan uang supaya legislasinya keluar. Jadi Bapak, kita belum biasa melakukan hal ini di Indonesia. Tetapi Bapak kita harus paham juga bahwa banyak undang-undang berhubungan dengan gereja. Undang-undang itu kan akan melingkupi semua warga Indonesia. Misalnya Undang-Undang Pendidikan Keagamaan waktu itu mau keluarkan, lalu kita nggak ada yang ikut. Saya nggak tahu Ibu Bapak masih ingat atau enggak. Lalu tiba-tiba di ujungnya ada guru sekolah minggu tiap gereja harus melaporkan kurikulumnya kepada kementerian. Langsung baru kita protes, kok begini caranya? Itu kita nggak ikut pembahasannya dari awal, misalnya. Kita nggak ikut pembahasan dari awal. Tiba-tiba ketika produk hukumnya mau keluar, baru kita ribut. Jadi kita sering kaget orang gereja. Misalnya undang-undang
anti kekerasan seksual misalnya. Itu kita harus ikut juga. Atau undang-undang misalnya pembelaan terhadap masyarakat adat. Apakah kita harus bicara atau tidak? Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya kalau di gereja di Amerika Serikat, karena tadi ya mereka menganggap bahwa urusan kesejahteraan adalah urusan gereja, mereka sering lobby, bahkan mengeluarkan uang untuk ini. Di Indonesia saya belum lihat model ini ada. Lobby kita paling jago adalah lewat anggota DPR, anggota gereja kita, atau menteri anggota gereja kita. Sisanya belum ada. Lalu ada gereja mendukung kandidat tertentu. Wah, ini juga ada ini. 2019 ada juga gereja buat statement mendukung kandidat tertentu. Ibu bapak harus ingat di 2014 ada doa yang prematur mendoakan kemenangan salah satu calon tapi ternyata tidak menang. Wah, ini waktu itu sempat ribut juga di kalangan gereja karena kenapa doa menjadi politis seperti ini, tapi ternyata memang begitu. Ada kandidat-kandidat yang didukung oleh gereja tertentu. Ibu bapak mungkin kita lihat kalau ibu bapak yang ada di GKI Pondok Indah mungkin lihatnya skopnya kota. Tapi kalau bapak ibu pergi ke desa, sekarang pertengkaran gereja-gereja di daerah adalah pemilihan kepala desa. Itu pertengkarannya. Kenapa pertengkarannya kepala desa? Karena ada dana desa 1 miliar per desa. Jadi ini soal uang juga, ibu bapak. Ini ada pertengkaran-pertengkaran ini di daerah-daerah sekarang pada saat ini. Kemudian tipologi berikutnya adalah gereja mendirikan partai politik. Di pemilu 99 ada 3 partai politik yang didirikan oleh gereja atau mengatasnamakan agama, ya, Partai Krishna, lalu ada PDKB waktu itu yang berubah menjadi PDS, lalu ada Partai Katolik Demokrat. Tiga-tiganya tidak berlanjut di Indonesia. Jadi mendirikan partai politik sudah pernah kita lakukan di Indonesia. Gereja melakukan pembangkangan sosial. Jadi gerejanya membangkang supaya warganya tidak bayar pajak. Wah, ini lumayan nih. Kalau mau bisa dilakukan kalau lagi kesel. Yang dilakukan oleh Filipina, civil disobedience. Tetapi saya agak bingung juga sama teman-teman di Filipina ini. Orang yang mereka tolak dulu, anaknya sekarang jadi presiden. Ya agak unik juga teman-teman di Filipina. Kemudian yang terakhir adalah melakukan revolusi. Ini ikut menjatuhkan pemimpin tertentu. Ya, ketika mereka anggap pemimpin itu otoriter, mereka menjatuhkannya. Menurut saya, salah satu gereja yang ternyata sudah melakukan ini adalah ada gereja di Indonesia, yaitu Gereja Batak Karo Protestan. GBKP pada tahun 2016 menurunkan bupatinya yang dianggap tidak baik dalam mengurus dana atau penanggulangan bencana sinabung. Bupati yang notabene juga adalah anggota gereja Karo, di mana gereja Karo menjadi gereja terbesar di tanah Karo, yang berarti notabene dia punya massa di gereja di daerah Kabupaten Karo, memutuskan untuk menjatuhkan sang bupati. Dan bupatinya digulingkan. Jadi Bapak belum pernah dengar ada bupati atau wali kota yang diturunkan oleh menteri dalam negeri, meskipun itu wewenangnya. Tapi kalau gereja yang melakukan ini sudah ada. Nah, karena itu Bapak, dari pilihan-pilihan ini, yang menarik adalah kalau di Indonesia, apa yang sudah kita lakukan di Indonesia. Bagian mana yang sudah pernah kita lakukan di Indonesia. Jadi kalau dari 7 ini, nomor 1 sudah. Nomor 2 sudah. Itu yang sedang kita lakukan sekarang. Nomor 3 terbatas. Nomor 4 sudah. Nomor 5 sudah. Nomor 6 saya belum lihat. Tapi nomor 7 sudah. Jadi dari tipologi ini, di daerah-daerah yang berbeda, ternyata kita sudah melakukannya. Nah, kenapa
ini kita lakukan, apa yang harusnya kita pilih ke depan, apa yang harusnya kita lakukan ke depan, dan bagaimana kita menyikapinya. Di Indonesia, Ibu Bapak, konteks kita cukup unik. Dan ini yang Ibu Bapak, saya mau kasih lihat sama Ibu Bapak, menurut saya adalah suatu hal yang sangat menantang buat kita sekarang. Dulu, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45, kita punya yang namanya lembaga tertinggi negara di Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. MPR kemudian memilih presiden. Sehingga presiden bertanggung jawab kepada MPR, mandataris MPR, itu pelajaran saya dulu. Tetapi sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 45, presiden dipilih langsung, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, yang ada adalah lembaga tinggi negara. Kita sekarang punya yang namanya 3 cabang pemerintahan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, yang Bapak Ibu lihat di depan kita sekarang adalah bahwa semua yang ada di sini, Ibu Bapak, semua yang ada di sini dipilih langsung oleh rakyat. Mulai dari DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, dan DPR RI, serta DPD, senator. Kemudian eksekutif kita juga, mulai dari wali kota, bupati, lalu gubernur, dan pemerintah pusat, presiden, dipilih langsung oleh rakyat. Legislatif dan eksekutif dipilih langsung oleh rakyat. Jadi Ibu Bapak, kalau kita bertanya sekarang, bupati tanggung jawab ke siapa ya? Jadi kalau kita bertanya seperti itu, bayangkan Ibu Bapak punya pertanyaan ini dalam hal ketika gereja ditutup di Kabupaten A. Ketika gereja ditutup di Kabupaten A, lalu ditanya, bupati patuhnya sama siapa? Menurut Ibu Bapak, bupati patuhnya sama siapa kalau dia dipilih rakyat? Apakah dia patuh? Gubernur? Iya. Rakyat lah. Betul. Rakyat. Karena yang memilih dia adalah rakyat. Ya. Secara konstitusi dia harus patuh pada konstitusi. Tapi kalau dia mau terpilih lagi, dia harus patuh kepada yang memilih dia. Rakyatnya. Jadi Ibu Bapak, saya nggak tahu Ibu Bapak masih ingat atau enggak ya, waktu tahun 2014, saya mau kasih lihat videonya. Jadi waktu 2014 ada waktu itu, oh nggak ada videonya, saya lupa nih. Waktu itu kita ada gereja yang ditutup di kabupaten di Setu, di Kabupaten Bekasi ya. Lalu, kenapa kasus ini cukup unik? Karena waktu itu Ibu Bapak yang menutup adalah Pemkab, pemerintah kabupaten. Lalu kami pergi ke situ dengan baju pendeta ya. Kami kalau pendeta KBP kan bajunya kayak ini ya, kayak pengacara, kayak hakim. Bajunya kayak hakim. Ibu Bapak pernah lihat atau enggak? Nih saya kasih lihat videonya sebentar. Jadi waktu itu kami pergi, saya nggak usah share sound, tapi sambil saya jelaskan. Masuk berita waktu itu lumayan, udah kelihatan belum ya? Ini saya kasih jalan videonya. Jadi waktu itu masuk berita, karena kami menghadap bupati, lalu kami protes, kenapa Ibu menutup gereja? Ya, saya ikut dalam rombongan ini, berdialog dengan bupati. Jadi saya juru bicara waktu itu. Kami ngobrol, ada beberapa juru bicara, tapi ini dia bajunya, baju pendeta. Kami datang. Ibu itu kira, oh ini hakim yang datang atau apa gitu, pengacara. Dikira kami pengacara kayaknya. Tapi kemudian kami datang, lalu kami diskusi. Lalu beliau bilang begini, Pak Pendeta, saya dipilih oleh rakyat, dan saya harus mendengarkan rakyat memilih saya. Rakyat yang memilih saya mengatakan gereja itu harus ditutup. Jadi saya harus menutupnya. Saya ulangi ya, Ibu Bapak. Dia bilang, rakyat memilih saya mengatakan gereja itu harus ditutup. Saya mematuhi rakyat yang memilih saya. Lalu saya bilang, Bu,
ibu harus mematuhi konstitusi, bukan mematuhi rakyat. Ibu harus mematuhi konstitusi yang membuat ibu menjadi yang dimana kita semua menjadi bagian dari hukum di Indonesia ini. Dia bilang, enggak Pak, saya harus mematuhi rakyat saya. Nah, jadi sering sekali Ibu Bapak, dalam kondisi politik seperti ini, mari saya kasih lihat situasi realnya. Gereja di Kabupaten A ditutup. Ya. Yang harus kita lihat biasanya siapa DPRD-nya. Karena biasanya satu paket gitu kan. Tapi kalau bupati yang menutup atas nama rakyat, biasanya DPRD-nya juga dipilih oleh rakyat yang sama. Biasanya begitu. Sehingga kita mulai mencari koalisinya dari mana. Kalau DPRD masih patuh, ada urutan organisasi ke bawah. Ini Bapak Ibu. Kalau ini masih rapi nih Bapak. Jadi misalnya Partai Demokrat pusat kasih surat ke DPD, Dewan Perwakilan Daerahnya. Lalu Dewan Perwakilan Daerah, ya kantor daerahnya gitu ya. Lalu kirim ke kantor DPC. Itu masih dengar. Yang menarik ini nih. Pemerintah kota ini. Ibu Bapak pernah baca nggak berita gubernur nggak patuh presiden? Jadi presidennya udah bilang, gubernurnya nggak patuh. Karena dia merasa tidak bertanggung jawab ke presiden, dia bertanggung jawab ke rakyat. Gitu. Nah, dalam situasi seperti ini, yang sering terjadi misalnya ditutup di Kabupaten A, kita hubungi misalnya anggota DPR RI. Lalu dia WA, biasanya orang-orang begini nih, kalau WA screenshot ke kita Ibu Bapak, dia kirim screenshotnya ke kita, WA-nya bahwa dia kirim ke sini. Menurut Bapak Ibu, kira-kira anggota DPR RI didengar nggak sama Bupati? Kalau nggak satu partai? Enggak lah, Betul Pak, enggak lah. nggak akan didengar. Itu jawaban yang sangat logis Pak. Betul Pak. Kira-kira dia dengar nggak Mendagri, Menteri Agama? Enggak juga lah. Betul Pak. Orang Ternyata semuanya rakyat yang milih kok. Ternyata enggak juga Pak. Betul Pak. Lalu dalam hal seperti ini, siapa yang dia dengar? Inilah Ibu Bapak, kebingungan kita di dalam situasi politik Indonesia. Di satu sisi, ini adalah hal yang baik ketika kita punya pemilihan langsung, karena kita memilih langsung siapa yang menjadi pemimpin kita. Di sisi lain, jika Bapak Ibu adalah kelompok yang punya suara yang kecil, Bapak Ibu tidak dianggap. Kalau Bapak Ibu punya suara yang besar, Bapak Ibu akan didengar. Jadi sekarang kita selalu dihitung berdasarkan berapa suara yang akan didatangkan oleh kelompok ini. Sehingga kalau sudah kecil kita juga tidak solid, dapat dipastikan apapun yang kita katakan akan susah untuk didengarkan. Karena itu GKI sendiri punya pandangan seperti apa? GKI, saya mau kasih lihat dalam dalam pengakuan iman, ya, konfesi GKI, selalu mengatakan GKI dalam persekutuan kasih yang akrab, dalam karya keselamatan Allah Bapa dan lain sebagainya, tidak pernah secara spesifik bicara soal politik, tapi GKI mengatakan bahwa kita mau menjadi berkat di tengah kekayaan dan kepelbagaian lingkungan alam, budaya, dan agama di Indonesia. Tidak pernah ada bagian khusus di pengakuan iman GKI tentang negara, pemerintah, atau politik, karena memang sifatnya lebih general. Gitu ya Ibu Bapak. Nah, kalau Ibu Bapak lihat ini, mungkin Ibu Bapak bilang, oh ya, memang begitulah kita. Makanya saya perlu juga kasih lihat gereja lain, ya, sebagai pembanding. Misalnya Gemim, punya tradisi yang sama-sama reform, tapi ya agak sedikit berbeda. Bagi Gemim mengatakan bahwa Tuhan yang membentuk negara, menetapkan pemerintah selaku hambanya, dan tugas negara adalah
menghadirkan ketertiban, keteraturan, menegakkan hukum dan keadilan. Jadi tugas negara adalah hal-hal ini. Kalau ada yang salah, gereja wajib mendengar suara kenabiannya bagi pemerintah melalui jalur yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Artinya revolusi dan lain sebagainya nggak cocok di sini. Karena bagi Gemim, gereja Masehi Injili Minahasa, hal itu tidak sesuai dengan pengakuan imannya. GKJ misalnya, Gereja Kristen Jawa. Gereja Kristen Jawa dalam bentuk pokok-pokok ajaran GKJ mengatakan, saya kasih lihat aja langsung, lalu apakah gereja berolah politik praktis? Dia bilang tidak boleh. Ya, gereja tidak boleh. Lalu apa yang harus dilakukan gereja dalam kehidupan bernegara? Satu, mengikuti memahami perkembangan kehidupan politik. Dua, mengembalakan warganya. Jadi kalau ada warga digembalakan, disiapkan dia. Tiga, menggembalakan warganya untuk menjadi warga negara yang baik. Nomor 4, bila perlu, membuat dan mengeluarkan pernyataan politik berdasarkan asas imamat rajawi nabiah. Jadi dia hanya sampai pada tipologi 1, yaitu mempengaruhi etos, surat pastoral, dan tipologi 2, memberikan pendidikan publik. Dan ini, Ibu Bapak, memang sesuai dengan pemahaman apa yang gereja pahami, sehingga ketika GKI bicara dalam level ini, maka level GKI menurut saya berdasarkan pengakuan imannya bisa lebih kalau Ibu Bapak memutuskannya. Yang pertama adalah memberikan pendidikan politik seperti apa yang kita lakukan sekarang, ini baik sekali. Yang kedua adalah memberi usulan melalui tim atau pemikir atau komisi yang menyiapkan hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pada akhirnya melakukan memberikan persiapan pada warganya yang ingin berolah politik secara praktis. Dengan demikian, Ibu Bapak, kita bisa bicara soal politik karena kita ingin menggarami, meskipun memang dalam situasi-situasi tertentu kita harus bicara juga mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Terakhir, saya bisa paham kenapa ada gereja yang tidak mau bicara soal politik sama sekali. Karena politik itu berarti kita harus juga siap untuk bernegosiasi ketika hal-hal yang akan dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sepenuhnya kita mau. Dalam politik yang selalu abadi adalah negosiasi. Sementara kalau ajaran keagamaan, kita selalu bicara tentang yang ideal. Jadi Bapak, saya bisa paham ketika gereja mengatakan, sebaiknya kita tidak urus politik, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjaga warga, kehidupannya supaya baik dan mendekat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mau bicara soal tugas kita kepada masyarakat, maka mau tidak mau, kita memang harus bicara soal politik sebagai usaha untuk menyejahterakan kota di mana kita tinggal. Bukan soal memilih siapa yang harus berkuasa. Dengan begitu saya kembalikan presentasi malam ini kepada Pak moderator. Kemana ya? Pak Sinagai kemana ya? Lagi terlempar ya? Pak Andre mana ya? Ini Pak Andre. Saya kembalikan ke Pak Andre. Silakan Pak Andre. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk update di tahap pertama ini. Mohon maaf Bapak Ibu, sinyal saya mungkin agak kurang bagus ini karena lagi berada di luar. Jadi dari inti sebenarnya yang dipaparkan, ada 7 tadi poinnya: tipologi Wogaman tahun 2000, ada gereja mempengaruhi etos, gereja memberikan pendidikan bagi warganya, melakukan berbagai lobby, mendukung kandidat tertentu, mendirikan partai politik, melaksanakan pembangkangan sosial, serta gerakan revolusi. Itu ada poin-poin-poinnya yang dipaparkan tadi sama Pak Pendeta Binsar sendiri terkait iman dan politik, bagaimana gereja sendiri berdiri dan juga berada di tengah-tengah dunia perpolitikan ini. Sebenarnya mau aku tanya, sebenarnya gereja ikut politik itu hal yang lumrah apa gimana ya Pak Pendeta ya? Sebelum kita tanya pada jemaat Baik. ini.
langsung. Jadi gereja ikut dalam politik adalah suatu hal yang sangat tergantung kepada apa yang kita maksud dengan politik definisinya. Kalau kita bicara soal politik sebagai cara kita berbicara, cara kita sama-sama berdiskusi mengenai kesejahteraan sebuah kota, kesejahteraan di mana kita tinggal, maka gereja harus berpolitik. Jadi misalnya apa sih maksudnya ini? Jadi misalnya Ibu Bapak kita bicara soal produk undang-undang misalnya, produk undang-undang atau produk perda, peraturan daerah. Perda, gereja bicara atau tidak bicara, mengatur gereja. Bapak Ibu tidak pernah ikut soal peraturan bersama dua menteri misalnya. Tapi cara kita mendirikan gereja diatur oleh peraturan bersama dua menteri. Jadi dilemanya saya masih ingat waktu itu Ibu Bapak adalah di PGI, karena waktu itu saya di PGI waktu diskusi berdua menteri ini dibicarakan soal syarat-syarat pendirian gereja. Syarat pendirian gereja waktu itu adalah waktu itu kita punya SKB, lalu mau diubah jadi peraturan bersama menteri. Diskusinya adalah apakah PGI mau ikut atau tidak. Kalau tidak ikut, peraturan tetap dibuat, kita suka atau tidak suka. Jadi mana pilihannya? Ini si malakama memang. Tapi menurut saya lebih baik kita ikut dalam diskusi itu daripada kita tidak ikut dan aturan tetap keluar dan kita tetap diatur oleh aturan tersebut. Sehingga dalam hal bicara soal kesejahteraan, bicara soal bagaimana kita hidup bersama dalam sebuah tempat, itu gereja harusnya ikut. Tapi kalau kita bicara soal siapa yang mau berkuasa, partai mana yang harus kita pilih, bukan ranahnya gereja. Saya rasa itu adalah jawaban saya. Ini Pak Andre agak terlempar lagi. Mungkin bisa Ibu Bapak jika ada yang mau bertanya, silahkan. Saya nggak tahu prosesnya gimana ya, mau resen atau langsung boleh tulis di chat. Ngomong-ngomong materi ini akan saya berikan ke Cassandra, nanti Ibu Bapak bisa mendapatkannya di akhir dari presentasi ini. Oke, terima kasih Bang Binsar. Bapak Ibu silakan sambil kita menunggu Andre kembali ke ruangan, ke Zoom. Boleh Bapak Ibu komen? jika ada yang ingin bertanya, ya silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Binsar. Selamat malam Pak. Nah, tadi kalau saya sih ya, saya punya pandangan ini jangan jadi dilema. Kalau menurut saya sudah jelas gereja harus ikut politik, harus. Jadi jangan kita berpikir kok gereja kok ikut nanti salah, enggak harus. Apalagi tadi Pak Pendeta bilang ini untuk kemaslahatan masyarakat kan. Kita nggak bisa milih siapa, kemaslahatan masyarakat itu ya udah, itu artinya itu kerja pemerintah. Kalau kerja pemerintah ya harus ikut, karena kemaslahatan kesejahteraan masyarakat itu kan dalam praktek negara itu kan dijalankan oleh pemerintah kan, rakyat dan pemerintah kan, dan pemerintah itu tidak lepas dari politik kan. Ya nggak bisa gitu, harus ikut. Hanya masalahnya caranya ikutnya bagaimana, etikanya gimana, itu memang harus diatur ya. Dan kita sebagai orang Kristen kita harus atur bagaimana secara iman Kristiani kita berpolitik, tapi nggak bisa dipisah, harus ikut. Itu menurut saya sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Krisna untuk pandangan dan juga tanggapannya. Mungkin dari bisa ditanggapi balik Pak Pendeta? Ya, kalau saya setuju. Ya memang itu yang saya mau bilang juga, bahwa sebenarnya ada juga pemahaman teologi kita soal politik ini. Pak Krisna, ada gereja yang memang bilang bukan tugas gereja untuk ikut campur masalah dunia. Itu memang ada, dia nyatakan itu secara resmi, dia bilang itu bukan urusan kita. Sehingga memang ada gereja yang tidak mau ikut sama sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kalau di GKI, menurut saya, dalam pengakuan imannya, dia mengatakan usaha kita adalah kesejahteraan, gitu ya. Usaha kita adalah soal bagaimana kita
hidup bersama, berkarya dalam bangsa dan negara. Jika itu adalah pemahaman GKI, dia harus berpolitik dalam arti turut mengusahakan bicara bersama mengenai apa yang harus kita lakukan di negara atau kota tempat kita tinggal ini. Iya, pakai booth foto. Enggak, masalah kan begini. Kalau kita katakan ada gereja, ya itu haknya gereja itu menyatakan bahwa kita boleh tidak ikut berpolitik ya. Terus gimana kita menjalankan prinsip kasihlah sesama hukum kasih kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita nggak ikut terjun ke sana, gimana kita mau bagi gitu loh? Kan apa kita dari kekuatan kita sendiri, uang ya udah kita uang berdasarkan kekuatan kita aja. Kita punya uang berapa kita urunan, bantu kerjaan rakyat. Kan nggak seperti itu, skalanya kan gede. Makanya waktu dulu kita ingat dulu kalau Ahok bicara kan, kenapa saya ikut masuk di politik karena karena dana di politik itu besar sekali bisa mensejahterakan rakyat. Tapi kalau cuma kita sendiri ya berapa sih? Betul. Jadi tidak mau ikut karena itu bukan urusan kita loh. Kok urusan manusia kok nggak boleh, nggak harus gereja nggak harus ikut, itu aneh menurut saya. Ya dong, maksudnya gimana kita kasihilah sesama manusia seperti ini. Itulah hukum kedua yang sama dengan hukum pertama. Kasihlah Tuhan Allah. Bagaimana kita melakukan itu kalau kita nggak mau gitu loh. Itu sih pertanyaan saya aja. Iya, Pak. Ya, memang ada yang nggak mau, Pak. Ada. Dan itu memang dia tulis secara eksplisit di dokumen gerejanya. Apa boleh buat? Iya. Kalau Haknya dia gitu ya. Iya, apa boleh buat. Tapi kita kan tidak ada di dunia ini untuk kita sendiri, untuk hanya urusan saya dengan Tuhan. Kita ada menjadi berkat bagi sama. Kalau pemahamannya seperti itu, ya sebenarnya kita harus bicara soal kesejahteraan ini. Dan soal kesejahteraan dibicarakan di politik, Pak. Betul, Pak. Betul. Gimana lagi caranya? Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Krisnanto Mensen untuk sharingnya pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung terkait tema kita pada malam hari ini, iman politik menggarami dan digarami, dalam kaitannya posisi gereja di tengah dunia politik. Dengan narasumber kita pada malam hari ini bisa langsung bertanya. Belum bertanya langsung nih Pak Pendeta, di kolom chat ada yang bertanya terkait kenapa sih aturan pendirian gereja sampai begitu menakutkan sampai diatur oleh SK 2 Menteri? Boleh, silakan Pak Pendeta. Simpel aja, jawaban simpel aja. Ya, jadi di waktu itu begini, ini saya cerita ingatan ya, ini saya nggak terlalu ingat persis, tapi ingatannya waktu itu saya waktu itu sekretaris dari Sekum PGI. Lalu datang undangan untuk bicara soal pengganti SKB. Ya waktu itu Ibu Bapak sebelum ada peraturan menteri, ada surat putusan bersama atau apalah SKB 3 menteri kalau nggak salah, lalu jadi 2 menteri. Nah di dalam aturan tersebut yang paling diperlukan adalah mengatur pendirian rumah ibadah. Jadi ini Ibu Bapak sebenarnya bukan mengatur hak beribadah, tapi mengatur pendirian rumah ibadah. Argumennya baik tentang tata kota. Ya Ibu Bapak, nggak bisa kita di semua tempat ada rumah ibadah dan lain sebagainya. Kita harus atur berdasarkan tata kota, berdasarkan ABCDFG gitu. Itu argumennya. Kemudian juga mau memudahkan orang untuk mengurus perizinan tempat ibadah. Itu, nah niatnya kan mulia ya, bagus lah ya. Lalu dari PGI waktu itu bilang, ini sebenarnya kita tahu juga bahwa ini ada si malakama. Kalau kita ikut, kita pasti salahkan. Kalau tidak ikut, aturan ini akan keluar untuk kita juga. Lalu waktu itu Ibu Bapak, setiap agama punya 2 perwakilan untuk berdiskusi dalam sebuah forum. Dari 2 perwakilan ini, sebenarnya Kristen punya 4 wakilnya harusnya. Karena ada Katolik 2, Protestan 2. Jadi 4 sebenarnya wakil kita. Saya ingat waktu itu Protestan diwakili oleh Pak Martin Huta Barat, anggota DPR RI. Lalu kita diskusi panjang tentang hal ini. Lalu mulai dari angka dan jumlah dan lain sebagainya.
panjang sekali diskusinya, kita sempat tidak terima dan lain sebagainya, tapi akhirnya toh aturan ini keluar juga. Nah, aturan ini sebenarnya untuk mempermudah, tapi kita lupa bahwa proses FKUB, Ibu Bapak, juga adalah pilihan politik FKUB. Yang kemudian harus memberi rekomendasi untuk mendirikan rumah ibadah ini. FKUB adalah pilihan politik karena kemudian orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang yang entah tokoh masyarakat, punya massa dan lain sebagainya, tapi dia juga punya kepentingan. Jadi pada akhirnya aturan yang dibuat untuk mempermudah atau membantu, di ujungnya biasanya menyulitkan, terutama untuk orang-orang yang tidak punya massa di situ. Nah, memang juga yang harus kita pahami sebagai otokritik, ini otokritik adalah memang teman-teman kita tidak bisa paham kenapa ada 6 gereja berdiri berdampingan dan tidak jadi satu gereja aja. Misalnya seperti itu ya. Teman-teman kita nggak paham bahwa kita punya perasaan yang berbeda tentang berbagai gereja ya. Misalnya orang gereja A merasa gereja B bukan gerejanya gitu. Jadi dia nggak terlalu paham gitu. Kita di sisi lain kita juga sulit sekali untuk menjelaskan, sehingga ketika mereka bilang, Pak, di sana sudah ada gereja, kenapa di sini harus berdiri lagi dalam jarak yang terlalu dekat? Untuk apa? Kita nggak bisa juga menjelaskannya dengan baik. Jadi aturan-aturan ini yang tadinya digunakan untuk membantu, sekarang malah banyak kenyataannya di lapangan mempersulit kita untuk mendirikan rumah ibadah. Jadi kenapa kita harus ada? Kenapa peraturan tersebut harus ada? Karena itu aturan soal pendirian. Jadi itu aturan yang tata kota, aturan yang sebenarnya bukan suatu hal yang terlalu menakutkan. Di semua negara rata-rata baik pendirian rumah ibadah, restoran dan lain sebagainya memang harus masuk dalam planning dan lain sebagainya. Tapi kemudian di kita hal ini menjadi hal yang sensitif karena masalah relasi antar umat beragama. Jadi itu Ibu Bapak yang membuat kenapa kita harus ikut, dan akhirnya aturan yang tadinya tujuannya baik memang bisa kita akui akan menjadi hal yang cukup menakutkan. Tapi ada berbagai isu sekarang muncul, misalnya untuk menghapus peraturan bersama menteri ini, tapi juga belum ada juga hasilnya. Jadi kadang-kadang mendiamkan itu buat beberapa pihak adalah is the best policy, not to change anything. Karena ini peraturan yang sensitif, Bapak. Setiap kali kita bicara di ranah politik untuk mengubahnya, pasti ada partai lain yang bilang jangan diubah. Itu kira-kira. Tapi saya sih lihatnya ya, kalau pembangunan rumah ibadah itu cara berpikirnya udah salah, saya bilang sih. Sekarang gini, di negara ini ada berapa agama yang diakui oleh negara, oleh pemerintah kan? Kristen, Islam semua diakui kan? Artinya agama itu mengatur orang untuk jadi benar, bukan tidak jadi benar. Jadi ibadah tidak boleh dilarang. Jadi nggak ada pertimbangan. Kok di sini ada satu gereja, ada di samping ada gereja, kok banyak amat? Nggak apa-apa. Yang penting gereja itu ada, jangan bikin macet, jangan parkir sembarangan, terusnya jangan khotbahnya pakai speaker keluar menjelekkan agama orang. Jadi sebetulnya diaturkan perpacakan itu, bukan lokasi. Mall pun bisa, tinggal 3 mall dibikin berjejer kan, sebetulnya nggak logis kan. Kalau pertimbangannya tata kota nggak masuk akal, menurut saya. Seharusnya nggak masuk akal. Apa salahnya gitu loh? Tata kota pun bisa berubah kok dengan perkembangan kota kan. Jadi memang nggak seperti itu saya sih. Emang pingin melarang aja. Kalau kita bilang agama yang diakui negara beribadah itu bikin rusuh, ya jangan ada agama sekalian. Agama itu ditujukan ibadah untuk rukun. Tapi kalau rumah ibadah yang berjejer bikin ribut, ya lebih baik nggak punya agama kan negara. Ngapain ngurusin agama kan? Tapi kalau dibilang yang saya bisa mengerti, misalnya gini, rumah agama itu misalnya Anda bikin gereja di ruko sehingga parkirnya sembarangan membuat macet, oke.
Karena ini masalah aturan kan, aturan ketertiban umum kan. Bukan bukan seperti itu menurut saya ya. Cuman ya kalau emang diputar seperti itu yang ya memang nggak akan bisa. Karena regulator ini kan sama juga kita bikin izin bangunan, izin mal, apa bedanya gitu loh. Cuman dianggap kalau rumah ibadah itu dianggap yang ditakutkan ribut, berantem rumah ibadah kan. Padahal kan mesti nggak begitu. Ya, baik Pak. Itu sih cara berpikir saya sih begitu, bukan nggak bisa dilihat itu. Baik, terima kasih Pak Krisna. Ini saya coba ajak Bapak untuk coba mikir dari perspektif yang berbeda. Tapi kami di Tapanuli Utara, kebanyakan orang Kristen toh. Kalau orang mau mendirikan masjid, hanya 4 keluarga, gimana Pak? Kalau menurut saya nggak apa-apa. Mau masjidnya kosong atau apa nggak ada masalah kan? Apakah masjid itu bisa hidup terus nanti kalau nggak punya jemaat? Dari mana dia biaya operasinya? Nggak ada masalah. Masalahnya kan tiap pagi kami dibangunkan Pak. Nah itu kan, jadi yang jadi permasalahan kenapa dia bikin ribut kan gitu. Makanya sekarang belakangan ada pemikiran, oh kalau gitu speaker bisa dikecilkan kan begitu. Arab Saudi dia tidak boleh pakai speaker kan. Memang kita nggak bisa bilang Indonesia nggak boleh kasih karena Arab Saudi gitu, belum tentu mereka mau ikut kan. Tapi kalau seperti itu di permasalahan ya akhirnya seperti itu juga. Wah, gereja juga berjejer nggak boleh, minoritas kok. Betul Pak. Jadi begini Pak. Seperti itu jadinya. Jadi begini Pak, pemikirannya. Kalau Bapak bilang itu boleh, jadi ini begini, bayangkan begini ya Pak. Sehingga Bapak harus bayangkan bahwa warga Tapanuli banyak yang menolak, ada juga yang menolak masjid Pak. Memang pasti. Jadi itu kita harus bilang nggak boleh juga. Supaya Emang harus begitu. Menurut saya begitu. Jadi kita jangan bilang Islam, Kristen, Buddha, kuil apapun boleh mestinya. Karena tidak boleh dianggap mengganggu gitu. Orang ibadah kok. Iya, betul Pak. Mestinya kan seperti itu kan. Memang kalau kita bilang misalnya di NTT bangun gereja, bangun masjid dipersulit, ya itu juga salah. Nggak bisa begitu. Jadi harus sama kalau mau. Sehingga kita bisa cari akarnya seperti mana sih. Kalau ada rumah ibadah berjejer itu akarnya oh bikin kemacetan, bikin ini. Itu yang lebih dilihat. Bukan rumah ibadah gitu loh. Itu orang beribadah kok. Memuji Tuhannya masing-masing, kenapa harus diatur gitu. Kecuali memang khotbahnya itu menjelekkan yang lain. Nah, itu oke. Saya bisa setuju. Itu mengganggu. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa mestinya ya. Iya, baik, Cara siap. berpikirnya begitu. Memang Baik, kita terima kasih nggak boleh Pak Krisnansen gitu. untuk insight-nya. Kami Nah, gitu aja sih. udah bisa ditangkap sebenarnya. Kita melihat dari dua perspektif yang berbeda, namun inilah yang terjadi saat ini seperti itu. Oke, Pak Pendeta, ini ada lagi pertanyaan dari kolom chat. Selamat malam, Pak Pendeta. Bentuk konkret keikutsertaan serta gereja dalam berpolitik itu seperti apa ya, Pak? Bolehkah seorang penatua gereja mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD? Ya, jadi bentuk konkretnya adalah tadi ada 7 jenis yang saya kasih lihat Pak Jarwa. Jadi pendidikan politik seperti ini adalah salah satu bentuk konkret gereja yang ikut berpartisipasi dalam pendidikan politik bagi warga gereja. Nah, kalau dalam politik praktis misalnya, bolehkah seorang penatua mencalonkan diri sebagai warga negara? Setiap orang berhak mencalonkan diri, memilih dan dipilih sebagai warga negara. Tapi ada beberapa posisi-posisi tertentu yang membuat seseorang bisa mencalonkan atau mencalonkan diri, memilih atau dipilih dalam posisi-posisi tertentu yang memiliki kode etiknya masing-masing. Jadi misalnya TNI misalnya tidak boleh memilih, misalnya dia harus netral, tetapi keluarganya boleh memilih. Jadi memang ada aturan-aturan tertentu yang dibuat oleh institusi-institusi tertentu. Yang saya pahami dari GKI, yang diatur baru pendeta, Pak. Pendeta yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau maju dalam berbagai pemilihan harus berhenti dari jabatan kependetaannya, kalau tidak salah begitu. Kalau di gereja kami pernah diputuskan dia harus
cuti. Jadi dia tidak pegang jemaat, tidak menggunakan jabatan kependetaan dan lain sebagainya. Tetapi di GKI Papua misalnya, tanah Papua, oh ini biasa. Pendeta menjadi caleg itu adalah hal yang biasa. Saya kayaknya di Gemit juga ada juga pendeta jadi caleg. Dan di gereja di daerah-daerah di mana kekristenan menjadi cukup besar jumlah orangnya di situ, biasanya dia akan menjadi caleg di Nias misalnya, di Manado. Itu terjadi, sehingga gereja kemudian punya polisinya masing-masing. Kalau secara logis dari pemahaman teologi kita yang memang ini belum diatur, menurut saya seseorang yang mencalonkan diri, pendeta yang mencalonkan diri, dia harusnya memang berhenti dari tugas-tugas kependetaannya. Misalnya ketika dia berkhotbah, kita tidak tahu apakah dia seorang pendeta atau dia seorang caleg. Tapi kalau pertanyaan adalah penatua gitu ya, saya agak bingung adalah apakah ada pelayanan atau pekerjaan pelayanan yang datang dari jabatan penatua ini yang membuatnya kemudian tidak bisa dibedakan posisinya sebagai caleg atau sebagai penatua. Jadi misalnya mungkin dalam hal ini ketika ada pekerjaan pelayanannya yang membuat orang bingung melihatnya dia sedang melakukan ini sebagai penatua atau sebagai caleg. Jadi misalnya ya saya rasa sih ini nggak mungkin ya, tapi misalnya dia datang mengunjungi warga yang kesulitan kena banjir, dia datang, oh ini dari GKI Pondok Indah atau dari partainya dia gitu misalnya, itu bisa membingungkan orang. Sama seperti pendeta yang berkhotbah, apakah dia caleg, apakah dia pendeta. Tetapi ketika hal-hal yang bersinggungan dengan itu tidak ada, penatua ini menurut saya bisa saja dia ini lagi-lagi saya bisa saja off dulu dari berbagai kegiatan pelayanannya untuk fokus di dalam pencalonan dirinya. Tapi ini saran saya, kalau pekerjaannya tidak banyak bersinggungan dengan hal-hal yang membingungkan jemaat, saya rasa konflik of interest-nya tidak ada. Jadi COI ini penting sekali Pak, konflik of interest-nya, apakah dia akan bersinggungan langsung atau tidak. Dan itu yang bisa menjawab ini adalah tiap-tiap gereja dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, baik, siap. Berarti sama kayak tadi pemaparan Pak Pendeta sendiri bahwa sebenarnya gereja juga bisa memperkenalkan calon-calon yang ada ya. Dan itu hal yang biasa. Pak Pendeta? Ya betul Pak, betul Pak. Betul. Ini ada Pak Gunawan. Siap. Ada yang raise hand, ada Pak Gunawan Surya Murcito. Silakan Pak Gunawan, bisa open mic dan juga open Ya, video. terima kasih Pak Andre. Pak Pendeta Binsar, ini sebagai jemaat awam nih. Tadi Pak Pendeta mengatakan PGI akan mengeluarkan surat, apa itu namanya? Saya lupa tadi. Pastoral Pak, surat pastoral. Surat pastoral ya. Kalau surat pastoralnya netral, tidak condong ke salah satu capres gitu ya. Sikap jemaat awam ini bagaimana? Apa ya suka-suka lu sendirilah gitu, atau bagaimana? PGI sikapnya bagaimana itu Pak Binsar? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Gunawan. Memang di PGI itu selalu berusaha untuk netral karena warga gereja itu punya pilihan partai yang berbeda-beda, punya pilihan calon yang berbeda-beda. Kita sebagai gereja memang tidak boleh secara teologis mengarahkan orang untuk memilih satu calon tertentu. Yang bisa kita lakukan Pak adalah mengatakan, biasanya ini secara umum ya Pak Gunawan, kita bilang lihat rekam jejaknya, biasa begitu. Lalu satu yang konkret Pak, nanti kita akan bilang lihat apakah dia menggunakan politik identitas atau tidak. Jadi itu sepertinya akan keluar Pak, pernyataan seperti itu.
Sementara salah satu capres sekarang ada yang selalu bolak-balik bilang tidak apa-apa menggunakan politik identitas. Jadi itu udah pasti nanti akan bentrok dengan pernyataannya. Dan Hmm. dan saya rasa itu pasti akan keluar, Pak, karena itu bukan sesuatu yang politis, tapi justru itu sesuatu yang mengedukasi orang, karena kita nggak boleh bilang politik identitas. So kita ada untuk bangsa Indonesia. Kira-kira begitu, Pak. Jadi meskipun netral, tapi kita tahulah ininya apa arahnya. Sikapnya, arahnya. Iya. Kira-kira arahnya ada kan, Pak? Iya, Pak. Iya, mesti cerdik sendiri jemaat ya, membacanya surat pastoral itu ya. Iya, Pak. Tapi sebenarnya ketahuan lah itu Kawan ya. agak jelas lah itu kemana. Ini sebabnya, Pak, ada beberapa teman-teman saya yang saya hubungi dari partai pendukung sudah punya kekhawatiran sendiri soal begini. Kami sering diskusi, terus bilang kadang-kadang dia bilang apa memang harus seperti itu pernyataannya gitu. Karena mumpung belum keluar kan, Pak, jadi kami diskusinya begitu. Apakah perlu seperti itu pernyataannya? Lalu ya sebenarnya itu pernyataan yang netral, cuma karena ada satu yang atau mungkin lebih yang seperti itu, akhirnya jadi nggak netral dia. Padahal itu pernyataan yang kita keluarkan tiap tahun biasanya. Tiap pemilihan kita ngomongnya seperti itu kok, nggak berbeda. Gitu, Pak. Sangat netral menurut saya sih, Pak. Ya, netral tapi Sangat netral. parah. Bahwasanya ada orang yang menyatakan boleh, ya itu risiko dia lah. Ya, jadi Ya berdampak. kan kita keluarkan kan statement yang menyatakan. Sekarang gini, kalau Indonesia misalnya ada calon presiden yang mendukung LGBT, gereja akan katakan tidak akan mendukung seperti LGBT kan? Kenapa kita harus takut? Bahwa ada yang berteriak nggak apa-apa LGBT hak asasi manusia, dunia udah gitu, ya terserah. Tapi karena gereja ini kan mengeluarkan statement untuk umat ya kan, perlindungan umat kan. Kenapa salah gitu? Nggak salah menurut saya. Bahwa saya itu miring ke kiri ya karena Anda emang miring ke kiri ya Anda jadi termakan statement kita gitu kan. Menurut saya sih gitu, logis saja. Siap, Pak, siap. Oke, baik, siap. Kalau begitu, terima kasih Pak Kristensen untuk insight-nya dan terima kasih juga Pak Gunawan untuk pertanyaan. Pertanyaannya sudah terjawabkah, Pak Gunawan? Ya sudah Kak Ade, terima kasih. Oke, Terima kasih baik, Pak siap. Binsar. Terima kasih, Pak Gunawan. Sama sebenarnya juga gitu Pak Pendeta, di institusi saya bekerja saat ini juga sudah mengeluarkan apa ya kita bilang modul dalam artian adalah di mana setiap karyawan tidak diperbolehkan untuk even memberikan likes di social media atau jangan merepost atau isi komentar, likes aja di setiap komentar itu tidak boleh gitu karena ada modul-modul yang harus apa namanya harus diikuti gitu. Kalau enggak akan kena poin dan wah ini ada ribet gitu. Padahal saudara-saudara saya banyak yang tahun ini ikutan kontestasi, bahkan masih muda-muda gitu yang saya tanya kenapa lo ikutan gitu. Udah tahu ini politik ini sangat cair dan juga bisa sangat jahat gitu. Yuk kita ingin berkontribusi ya itulah mimpi-mimpi indah yang mereka gaungkan seperti itu. Jadi emang benar jadi kita di institusi saya bekerja saat ini juga ada modul-modulnya sehingga ya itu harus kita ikuti gitu. So kalau misalnya aku bertanya sebenarnya, oh ini ada yang komentar tokoh politik identitas yang inisialnya A ya, nggak tahu deh. Yang pokoknya Oke. berpolitik identitas kena lah dengan pernyataan ini. Ya udah viral kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita sebagai warga jemaat sendiri untuk mendukung itu sebenarnya diperbolehkan juga ya Pak Pendeta ya, mendukung dan juga mengapresiasi seperti itu ya. Ya, saya rasa sebagai pribadi ya, Ibu Bapak, bahkan sebagai pendeta boleh. Sebenarnya kita pasti punya pilihan. Cuma sejauh mana kita memiliki pilihan yang kita punya itu menjadi mengarahkan orang lain karena mungkin posisi atau status yang kita miliki, terutama tadi 3 masyarakat itu kita kan masyarakat sipil. Jadi misalnya tokoh agama
harus jauh lebih berhati-hati karena dia punya punya toa gitu. Dia punya toa yang dilihat oleh jemaatnya. Ini harus berhati-hati, jangan sampai jemaat yang punya pilihan yang beragam ini kemudian merasa dizolimi oleh tokoh umatnya, kecuali misalnya ada suatu hal yang sangat mendesak, misalnya ini adalah soal pilihan A atau B, lalu sang tokoh memilih A dengan alasan misalnya karena alasan tadi rekam jejak, alasan politik identitas dan lain sebagainya. Jadi itu alasan yang normatif, tapi membuatnya kemudian terlihat mengarah ke satu calon. Itu jadi berbeda karena itu bukan soal pilihan, tapi soal petunjuk. Jadi petunjuknya bilang A, secara logis harusnya milihnya ini. Jadi itu bukan soal memilih calon, tapi memilih ideologi, memilih ajarannya gitu. Jadi kita memilih harusnya berpolitik soal pendidikan, soal siapa yang punya program yang baik, siapa yang akan menyejahterakan rakyat, siapa yang membawa bangsa Indonesia lebih maju, dan terutama siapa yang peduli terhadap keberagaman, yang akan menjaga sekat-sekat agama, sekat-sekat kebersamaan, keberagaman, toleransi yang ada di bangsa Indonesia selama ini. Jadi itu yang harusnya kita katakan. Lalu kalau itu kemudian membawa kita mengarah ke satu calon, itu agak berbeda daripada kita bilang pilih A, gitu, Ibu Bapak. Oke, berarti isu-isu itu yang harus sebenarnya digaungkan lebih lagi sebenarnya. Oke, dari Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoominar kita pada malam hari ini, adakah yang ingin bertanya langsung ke Pak Pendeta Binsar terkait tema kita pada malam hari ini, iman dan politik, menggarami dan juga digarami? Oh, Pak Gunawan, silakan Pak Gunawan. Ya, sedikit lagi Kak Andre, Pak Pendeta Binsar. Ini soal surat pastoral tadi ya. Saya melihatnya jemaat ini perlu arahan begitu ya, supaya digarami. Cuma bagaimana supaya tidak menjadi ikan asin gitu, banyakkan garam gitu kan. Nah, pandangan saya surat pastoral perlu jelas tadi Pak Kresna tadi ya, harus bersikap gitu ya. Bagaimana menurut Pak Binsar? Mau netral-netral aja atau harus bersikap gitu? PGI ya sebagai panduan bagi jemaat. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak Gunawan. Jadi ini menariknya ya Pak, di tahun 2019 kemarin, itu kan di Aras Nasional itu kita punya tiga lah yang besar ya. Saya mau bilang tiga, sebenarnya ada 7 dibilang gereja di Aras Nasional. Jadi PGI itu kan Aras Nasional, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, ada 2 lagi Pak yang agak besar, yaitu PGPI, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia, PGPI. Lalu PGLI, Persekutuan Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili di Indonesia. Dan mereka pada tahun 2019 misalnya, di 2019 salah satu dari gereja Aras Nasional ini waktu itu langsung bilang, kami mendukung pasangan A gitu. PGPI waktu itu mendukung pasangan A. Dan kalau PGI selalu berada dalam ranah bicara petunjuk, tapi nggak boleh menunjuk, Pak. Karena kalau menunjuk bisa bertengkar kita. Jadi selalu PGI itu bicara dalam ranah petunjuk, Pak. Ya. Kalau nggak nanti kita ribut kita. Karena warga gereja kita juga ada di yang tidak kita tunjuk. Jadi setuju itu. Lebih baik kita beri petunjuk tapi bukan menunjuk, Pak. Ya, Kira-kira memang jangan menunjuk, petunjuk. Itu kebijakannya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Dan ini menarik Pak Gunawan ya. Jadi Pak Gunawan, saya rasa gereja-gereja di kota sangat kritis ya, Pak. Artinya warga jemaat itu lebih kritis. Saya mau milih siapa, programnya apa.
Itu saya temui ini di gereja-gereja perkotaan. Tapi Pak, kalau di daerah Pak, pertanyaan keluarga kita yang mana? Gitu Pak. Hmm. Ya. Keluarga kita yang mana? Ini siapa? Ini siapanya siapa? Yang mana yang bisa bawa listrik buat kampung kita? Gitu Pak. Hmm. Jadi kalau Ya. kita visi ke depan, tapi kalau di daerah agak lebih gampang Pak cara berpikirnya. Gitu. Ya. Dan itu agak ini juga agak menjadi tantangan juga buat kita karena kadang-kadang kepentingan sesaat seperti itu menjadi alasan dia untuk memilih, bukan soal petunjuk tadi, tapi soal kedekatan. Satu lagi Pak Pendeta Binsar, dari sisi demografi ya, umat Kristen itu bagaimana perannya di dalam pemilu begitu ya? Dilihat apa enggak kita itu oleh partai atau oleh capres begitu? Ini terus terang Pak, yang memenangkan Pak Jokowi sebenarnya sedikit banyak adalah suara Kristen yang hampir bulat mendukung dia di 2019. Di 2019 itu Pak, katakanlah kalau kita suara 10 ke 12% ya kita ya. Di kampung kami Pak, Sumatera Utara, itu orang tahu siapa yang nggak milih Pak Jokowi. Oh gitu. Dia ketahuan 99, berapa persen. Wah ini keluarga ini yang nggak milih gitu. Dia ketahuan tuh yang nggak milih itu ketahuan. Karena full suaranya bulat. Dan makanya Pak Jokowi sering sekali ke Sumatera Utara kan Pak. Iya. Karena itu. Tapi di sekarang ini agak sulit untuk bilang begitu Pak. Kalau kita nggak satu suara mungkin agak sulit juga. Mungkin kita agak terbagi juga sekarang. Kalau saya lihat sih agak terbagi di antara dua capres. Kalau saya lihat. Iya Pak. Ya, terima kasih Pendeta Binsar ya. Terima kasih Kak Andri. Percuma dong Pak Jokowi rajin-rajin ke Sumatera Utara. Setelah 9 tahun kok turun, pecah belahan. Baik, terima kasih Bapak. Oke, untuk sementara saya take over dulu karena Kak Andre harus kerja malam ini. Jadi, apakah masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Di kolom chat belum ada mungkin ingin menyampaikan secara langsung lagi. Kalau nggak ada, apa kita sudah cukupkan sampai di sini atau Pak Pendeta Binsar mungkin ada poin-poin lagi yang perlu ditekan sebagai penekanan? Baik, saya Ibu Bapak ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, politik itu harusnya gembira Ibu Bapak. Jadi politik yang baik itu harusnya membawa kegembiraan. Jangan sampai Ibu Bapak ada yang bertengkar gara-gara pilihan politik. Harusnya politik itu menggembirakan. Sehingga sampailah saya ke yang nomor 2, Ibu Bapak. Jangan terlalu tegang karena politik. Ya, Ibu Bapak, tetaplah punya visi yang bagus untuk memilih dan harus memilih yang lebih tidak jelek. Karena kalau tidak memilih pun Ibu Bapak akan diperintah oleh orang yang tidak kita pilih itu. Jadi sebaiknya satukan suara dan pilihlah yang terbaik untuk membawa suara kita, kepentingan kita. Dan sadarlah bahwa berbagai kepentingan mulai dari ibadah, pekerjaan, ekonomi dan lain sebagainya itu adalah kebijakan politis. Jadi kita memang harus mawas, kita harus juga ikut dalam pengambilan keputusan ini. Kita harus peduli karena ini adalah cara untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kira-kira begitu, Ibu Ruth. Setuju. Iya, terima kasih Pak. Di sini ada komentar cukup panjang, mungkin bisa sambil kita baca sejenak ya dari Bang Maruli ya. Terima kasih untuk komentarnya. Ya.
pesan yang sangat baik sih Pak. Politik itu harus menyenangkan, jangan tegang. Karena seringkali memang ketika bicara politik gitu, ujung-ujungnya panas gitu. Tapi dan ini hal yang baru juga, banyak hal yang baru yang saya dapatkan sih dari materi malam ini ya, mengenai latar belakang memilih gitu, suara rakyat atau secara konstitusi, kemudian bagaimana peran gereja, dan ini membantu kita sebagai jemaat juga ya untuk dapat bijaksana nanti ke depannya, terutama di tahun-tahun politik ke depan, untuk memilih ideologi yang benar gitu ya. Jangan terlalu dibutakan dengan kuasa atau orangnya gitu, tapi kita fokus ke yang lebih baik tadi istilahnya Pendeta Binsar gitu ya. Silakan Bapak Binsar, Bapak Pendeta Binsar boleh menutup di dalam doa. Baik, mari kita, Bapak, kita tutup dalam doa. Mari berdoa. Kayak bersyukur Allah yang baik, Allah yang memiliki kehidupan, Allah yang daripadamu kami bersyukur, untukmu kami bersyukur, dan dari banyak pengajaran kami berusaha untuk menjadi umat Tuhan yang peduli terhadap berbagai hal yang terjadi di sekitar kami. Indonesia akan menjalani pemilihan umum 5 tahunan yang berlangsung di 2024. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih membimbing kami untuk memilih calon yang terbaik. Dan utamanya kami memohon agar Engkau memberikan pemimpin yang peduli kepada rakyat, pemimpin yang ingin menyejahterakan rakyat Indonesia, pemimpin yang peduli terhadap keberagaman, pemimpin yang peduli terhadap bangsa Indonesia yang lebih baik lagi. Dan Tuhan, kiranya dalam pemilihan umum Engkau memampukan kami warga gereja untuk memilih yang baik, dan kami boleh melakukannya dengan gembira, dan kami boleh bersyukur untuk kesempatan bahwa kami masih boleh memilih para calon-calon yang nanti akan kami lihat dan kami dengarkan. Terima kasih juga untuk acara malam hari ini. Kami berdoa agar Engkau memberikan kekuatan untuk para penyelenggara, juga gereja kami GKI Pondok Indah, dan teman-teman yang mengikuti acara pada malam hari ini dari berbagai tempat. Biarlah kami boleh Engkau tuntun di dalam berbagai hal, terutama dalam tahun politik, sehingga gereja boleh menunjukkan suaranya melalui warganya, dan kami juga bisa memilih dan menyatakan pemilihan yang baik berdasarkan kesejahteraan, berdasarkan kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih Allah, berkati kami untuk menjadi berkat bagi yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bapak Pendeta Binsar. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu untuk